kepada milenials gitu ya, generasi-generasi muda yang belajar investasi dari muda itu bisa mencapai financial freedom lebih gampang dibanding orang-orang yang mengenal investasi itu terlambat gitu ya. Nah, jadi senang sekali kami juga concern terhadap pertumbuhan retail kami yang melalui agen penjual reksadana online termasuk juga InvestNow. Karena kita lihat growth dari retail investors kita cukup bagus ya di tahun sejak 2019 ke sini itu pertumbuhannya cukup stabil dan dengan angka yang bagus. Jadi tahun lalu kita tutup sudah lebih di angka 200.000 investors ini dan melalui jalur retail ya. Seperti itu, Mbak. Wow, keren banget ya. Berarti malah growth. Padahal pandemi ya, Mas ya. Kalau kalau kita nggak salah kan tahun 2020 itu kan semua kayaknya drop banget tuh ya. Untuk industri pasar modal kita kayaknya bener-bener kena pukulan besar ya. Kayak bertubi-tubi dan berturut-turut gitu. Selain dari kasus jiwa gitu, terus ditambah lagi dengan adanya pandemi ini, itu membuat pasar modal tuh terutama dunia mutual fund juga terkena imbas ya gitu ya Mas. Tapi malah Afri sendiri mengalami growth itu keren banget sih teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita akan membahas tentang topik kita hari ini nih. Kayak tadi Mas Rian udah jelasin tentang dana darurat gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Mas Rian dana darurat tuh apa sih Mas? Jadi kalau pengertian dana darurat menurut saya itu adalah istilahnya itu adalah dana yang ditujukan sejumlah uang gitu yang ditujukan disimpan secara sengaja oleh kita dan dicadangkan oleh pemiliknya seperti tabungan tapi bukan ya. Jadi harus dibedakan nih teman-teman kalau memiliki tabungan, saya punya kok tabungan. Beda ya teman-teman antara tabungan dan dana darurat. Kalau tabungan itu teman-teman sebenarnya ada tuh di pikiran teman-teman, oh saya mau nabung untuk ini gitu. Jadi misalkan ada keinginan untuk membeli sesuatu atau menyimpan tabungan itu ada tujuannya gitu ya. Nah, Betul. sedangkan dana darurat ini tujuannya adalah dipakai ketika saat darurat aja. Jadi benar-benar kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Jadi yang pasti dipakai ketika ada emergency. Nah, jadi sebuah dana yang kita simpan, kita sisihkan dengan sengaja untuk keadaan-keadaan darurat. Misalkan kita jatuh sakit sehingga nggak bisa kerja, kemudian misalkan ada rumah kita perlu renovasi, mobil kita nabrak sesuatu perlu diperbaiki. Nah, itu biaya-biaya yang tidak terduga itu bisa kita kita bayar pakai dana darurat kita seperti itu. Jadi dana yang disimpan untuk keadaan darurat aja. Oke, berarti kalau misalnya dana darurat ini berarti misalnya gini Mas, kita lagi tiba-tiba kena musibah gitu ya, misalnya rumah kita kebanjiran, kan sekarang lagi musim nih hujan terus tiba-tiba rumah kita kebanjiran, yang kita nggak sangka-sangka tahu-tahu ih bangun pagi air udah tergenang aja gitu kan. Nah, membutuhkan renovasi kan otomatis atau misalnya untuk ngebersihin rumah itu membutuhkan biaya gitu. Nah, itu bisa termasuk dalam dana darurat ya. Berarti nggak hanya kayak misalnya dana orang untuk orang sakit kayak gitu atau apapun itu termasuk dana darurat ya atau misalnya kayak tiba-tiba rumah rumah kita gempa terus rumah kita retak harus renovasi itu perlu dana darurat teman-teman jadi Ya, betul. darurat itu anytime itu pasti akan ada gitu loh misalnya kita tiba-tiba membutuhkan pengeluaran yang cukup besar gitu di waktu-waktu yang bersamaan gitu. Nah itu kan membutuhkan dana darurat gitu ya Mas Rian bener ya? Ya, Oke. Nah kenapa sih Mas Rian menurut Mas Rian tuh kenapa tuh kita perlu gitu loh kayak penting banget sih punya dana darurat gitu loh. Apakah semua orang wajib gitu untuk punya dana darurat? ya. Kalau menurut saya sih demi yang pentingnya ini gini, jadi demi menjaga stabilitas finansial kita gitu ya. Jadi kita punya rutinitas nih, misalkan pengeluaran kita tuh sebulan sekian, misalkan katakanlah 5 juta. Penghasilan kita mungkin katakanlah 8 lah, 8 tapi yang kita rutin keluarkan itu 5 gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu di luar rutinitas kita tadi yang 5 gitu kan ya, Ya, kemudian kita nggak punya dana darurat tadi, kita kan
cuma sedikit nih yang bisa di-spend kan, hanya 3 tadi kan sisanya kan. Padahal mungkin banyak sekali keperluan kita yang lain di luar itu. Nah, inilah, jadi demi menjaga stabilitas keuangan kita, alangkah baiknya untuk menjaga jika terjadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat tadi, kita punya satu simpanan yang dikhususkan untuk keadaan-keadaan darurat tadi. Karena kita nggak tahu nih, setiap hari-hari di kehidupan kita itu bisa saja kan banyak kejadian yang tidak terduga, tapi yang tadi Mbak Franda bilang gitu kan ya, kita bisa mengalami musibah gitu ya, entah itu sakit, rumah kita rusak, mobil kita rusak gitu ya. Nah itu nggak murah gitu ya kalau untuk perbaikan-perbaikan itu. Nah kayak contoh paling ini ya, paling baru yang paling recent nih masa pandemi deh contohnya gitu kan ya. Di era pandemi kemarin 2019 sampai mungkin saat ini gitu ya, ada perusahaan-perusahaan yang apa namanya secara operasional terganggu sehingga harus melay-off karyawannya sebagian ataupun semuanya. Nah itu juga kan situasi yang darurat gitu ya, bahwa kita tiba-tiba tadinya memiliki pekerjaan tetap tapi karena perusahaan kita bangkrut misalkan ya, jadi kita di layoff, jadi kita nggak punya kerja lagi. Kalau misalkan kita tidak punya dana darurat untuk membiayai hidup kita ketika terjadi hal seperti itu, nah makanya kita akan kebingungan tuh pada saat itu gitu loh. Nah kalau misalkan kita punya, mungkin akan lebih terbantu gitu karena ada dana darurat yang bisa kita gunakan untuk beberapa waktu ke depannya gitu Mbak. Oke, berarti kayak contoh tadi Mas Rian bilang, misalnya kita yang udah biasa kerja nih teman-teman ya, terus kita udah perform banget di kantor, terus mungkin kita juga karyawan terbaik, tiba-tiba kantornya bangkrut ya gitu ya, amit-amit gitu kan. Nah, akhirnya kan kita harus di layoff kan, kita harus di PHK gitu, dan otomatis yang biasanya setiap bulan kita dapat pengeluaran, pemasukan dan kita sudah atur untuk pengeluaran kita, ternyata nih harus di stop nih teman-teman, dan teman-teman kan pasti butuh dong jangka waktu untuk mencari pekerjaan yang baru gitu. Nah itu kan berarti kita membutuhkan apa? Membutuhkan dana darurat, bener ya Mas Rian ya. Jadi itu bener-bener dana darurat itu penting banget sih teman-teman, seperti tadi aku bilang, nggak cuma soal pekerjaan deh misalnya kita di layoff, tapi misalnya tiba-tiba kita kena bencana, kan kita manusia ya, nggak akan ada yang tahu ke depannya, terus tiba-tiba aja kita kena sesuatu yang harus membutuhkan uang banyak gitu loh, uang besar gitu, dan otomatis dana darurat tuh akan sangat membantu sekali sih gitu teman-teman. Oke, nah kira-kira nih Mas Rian, syarat dana darurat itu harus apa aja sih gitu untuk mendapatkan dana Ya, darurat? sebenarnya sih nggak banyak ya kalau misalkan kita ingin memiliki dana darurat. Jadi yang pasti sih dananya itu harus kita simpan di dalam instrumen yang aman dan tidak fluktuatif gitu ya harganya. Kemudian bisa diambil kapan saja gitu, dan masa pencairannya itu cepat gitu ya. Jangan misalkan kita butuh hari ini, kemudian kita baru dapatkan dananya misalkan 2 minggu, 3 minggu lagi gitu ya. Nah itu jangan seperti itu, karena yang namanya darurat kan kita butuh ketika saat itu ya paling nggak 1 hari sudah ada gitu ya. Kemudian syarat yang paling penting adalah dari diri kita sendiri nih sebenarnya, harus digunakan hanya ketika darurat saja. Nah biasanya orang-orang yang menjadi masalah adalah, wah saya punya dana darurat, tapi keluar iPhone baru nih, iPhone baru keluar, wah saya pakai dulu deh dana darurat saya. Ya nggak jadi dana darurat dong ya, seperti itu ya. Nah jadi kedisiplinan kita nih, yang terakhir itu menurut saya hanya itu nih, hanya digunakan untuk keperluan yang darurat saja. Kita harus benar-benar pantengin diri kita, jangan sampai dana itu dipakai untuk keperluan lain. Seperti itu, Mbak. Berarti yang dana darurat adalah disiplin ya, kedisiplinan kita untuk benar-benar menyimpan dana darurat itu. Jangan sampai udah dan namanya dana darurat keluar nih, brand handphone terbaru gitu, gue punya duit segini nih kayak di reksadana pasar uang, gue cairin dulu deh, gue beli dulu, ntar kalau gue dapet duit gue masukin lagi gitu kan. Kadang-kadang orang begitu ya, nggak taunya besoknya benar-benar dalam keadaan darurat dan dia butuh tapi udah dibeliin handphone gitu. Nah atau enggak, Betul. kan udah mention juga ya, dana darurat itu syaratnya adalah di reksadana yang atau di instrumen ya, instrumen yang sifatnya volatilitasnya tidak terlalu tinggi, yaitu ya contoh cocoknya di reksadana pasar uang ya, karena kan memang reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang benar-benar volatilitasnya itu sangat rendah dan memberikan dibilang stabil juga lumayan stabil gitu loh. Jadi
walaupun tidak fix kayak deposito, tapi setidaknya reksadana pasar uang itu memberikan return yang lebih stabil dibandingkan reksadana saham, campuran, dan pendapatan tetap gitu. Betul ya Mas Rian ya? Ya, Oke. Kira-kira nih Mas Rian punya nggak sih trik-trik atau cara ngitung dari dana darurat gitu? Misalnya apa ya, beda nggak sih dana darurat untuk orang single sama orang yang udah married nih? Apalagi udah berkeluarga gitu kan, udah punya anak gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Mas Rian? iya. Jadi pasti beda sih ya kalau misalkan kita single, kemudian dengan teman kita yang mungkin sudah berkeluarga, kemudian yang sudah berkeluarga berdua maupun berkeluarga dengan anaknya gitu ya, itu pasti beda. Karena apa? Kita kan mencadangkan itu pengeluaran wajib kita. Jadi yang pengeluaran pokok benar-benar pokok nih. Misalkan kita single kan berarti pengeluaran pokoknya mungkin hanya makan, kemudian tempat tinggal kalau misalkan ngekos gitu ya, dan transport, hanya itu sih kebetulan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan sudah berkeluarga ya mungkin dikali dua hal seperti itunya ya. Kalau punya anak, ya biaya untuk anak juga perlu kita hitungkan. Jadi beda nih apa namanya perhitungannya. Kalau menurut teori sih banyak-banyak di luar sana teori. Kalau kita single, setidaknya pengeluaran pokok kita tadi per bulan itu kita harus punya tiga kalinya yang menjadi simpanan kita. Jadi misalkan saya pengeluaran pokoknya tadi 5 juta sebulan ya. Berarti setidaknya dana darurat saya itu adalah 3 kali 5 juta, jadi 15 juta. Hmm. Nah, kalau misalkan berkeluarga, kalau sudah berkeluarga misalkan baru berdua, itu biasanya 6 kali. 6 kali. Jadi 3 dikali 6. Jadi apa namanya? Kok 3 kali 6? 5 juta dikali 6 gitu ya. Tadi kan 5 juta per bulan dikali 6 sebagai simpanannya ya. Jadi sekitar 30 juta untuk yang berdua. Nah, kalau yang memiliki anak mungkin bisa sampai 12 kali pengeluaran pokoknya. Jadi kalau 5 dikali 12 60. Jadi setidaknya selama beberapa bulan ke depan ataupun selama setahun ke depan jika dibutuhkan gitu ya, kita bisa hidup dari dana darurat kita seperti itu, Mbak. Oke, kalau berarti gitu hitungannya 12 kali kalau untuk yang berkeluarga ya, dari penghasilan per bulan, betul ya Mas Rian ya? Dan kalau untuk Ya, yang belum ada tuh 6 kali, betul ya? 6 kali iya, dari penghasilan per bulan gitu ya, betul ya Mas Rian? Nah, seandainya nih Mas Rian, kalau misalnya 12 atau 6 kali itu berarti bisa ya teman-teman mungkin dicicil gitu dari sebagian penghasilannya ditabung ke reksadana pasar uang, betul ya? Jadi nggak betul. harus langsung nyiapin duit brok gitu untuk dikali 12 terus langsung dimasukin ke reksadana, nggak gitu juga sih teman-teman, tapi kita mempunyai cara yang namanya dollar cost averaging, jadi bisa dimasukin juga tuh ke reksadana pasar uang gitu, atau mungkin teman-teman pengen coba yang reksadana pendapatan tetap atau misalnya reksadana campuran yang nggak terlalu, ya maksudnya ada volatilitasnya tapi tidak begitu tinggi dan tidak terlalu beresiko seperti reksadana saham, mungkin bisa ditempatkan di instrumen-instrumen tersebut gitu, betul ya Mas Rian ya? Jadi Ya. teman-teman Mbak, untuk reksadana-reksadana ini, apalagi di Afris Asset Management ya Mas Rian ya, semua ada ya produk-produk tersebut ya gitu. Oke Mas Rian, kira-kira nih Mas Rian, kalau dana darurat kan harusnya kan aman ya berarti ya, katanya kan harusnya aman gitu ya. Nah kalau kayak gitu berarti boleh diinvestasiin nggak sih kayak gitu? Boleh, Diinvestasiin, boleh. boleh banget ya Jadi berarti. boleh banget, boleh banget. Tapi tadi yang tadi teman-teman sudah Mbak Franda jelaskan sebenarnya kita harus pilih-pilih juga instrumen investasinya itu yang tidak fluktuatif gitu ya. Maksimal fluktuatif tapi hanya sedikit seperti Mbak Franda bilang mungkin reksadana pendapatan tetap bisa juga. Nah, Ya. tapi yang tidak boleh itu saham ya teman-teman. Jadi saham tuh menurut saya untuk dana darurat itu sangat big no-no ya. Jadi karena apa? Kita misalkan sudah mencadangkan tadi 30 juta gitu ya untuk dana darurat kita. Ternyata harga sahamnya lagi turun dan benar-benar butuhnya sebenarnya 30 juta tercover sebenarnya nih gitu loh dengan dana darurat yang kita punya. Tapi karena nilai sahamnya lagi turun, anjlok misalkan sisanya muncul 15 juta, 20 juta. Jadinya kita kehilangan nih dana darurat yang benar-benar kita butuhkan dan sudah ada sebenarnya. Nah, jadi jangan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang fluktuatif. Kalau instrumen-instrumen investasi lain yang tadi Mbak Franda sudah bilang, bisa saja reksadana, bisa juga mungkin teman-teman yang wah saya investasinya di emas ya bisa-bisa aja sih sebenarnya gitu ya.
Tapi kan harga emas sebenarnya juga naik turun ya. Kita juga nggak banyak sih sebenarnya. Karena dan juga kalau mencairkan emas juga kita harus effortnya agak tinggi tuh gitu ya teman-teman. Kita harus cek dulu harganya berapa, jalan ke toko emasnya, dapat harga bagus atau enggak, kita harus lihat juga seperti itu. Nah, kalau di reksadana kan tadi banyak pilihannya, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap, nah itu bisa. Nah, bisa untuk teman-teman yang mungkin concernnya, oh saya mau yang berprinsip syariah, ada juga reksadana yang berprinsip syariah, baik reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap. Jadi investasi boleh diinvestasikan, tapi tadi kuncinya adalah jangan memilih instrumen investasi yang sifatnya fluktuatif seperti itu ya teman-teman. Oke, wow. Berarti kan apa yang paling tepat tuh memang benar-benar reksadana pasar uang ya untuk dana darurat gitu ya Mas Rian ya. Nah, mungkin para Ya. investor di sini Mas Rian, ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak di tabungan gue aja gitu kan, dana darurat kenapa harus di reksadana gitu. Nah, mungkin gimana nih Mas Rian menurut Mas Rian? Ya, ini teman-teman. Jadi keunggulan reksadana pasar uang dibandingkan dengan kita nabung gitu ya teman-teman. Nah, coba bandingkan deh sekarang teman-teman nabung. Umumnya nih, mungkin ada beberapa bank yang sedang promo sih ada juga gitu ya, yang memberikan bunga yang lumayan tinggi. Saya tahu ada beberapa, ada satu lah setidaknya yang saya tahu. Ada Nah, tapi dua, umumnya kalau teman, ah, ada banyak sih sebenarnya, ada tiga apa dua yang lumayan iya. baru-baru ini kan rate yang cukup tinggi gitu ya Ya, di tapi promo kan hanya hanya untuk beberapa waktu aja gitu kan, yang tidak selamanya gitu kan. Nah, karena mungkin dia baru launching, dia ngasih rate yang bagus gitu kan, biar menarik pelanggan. Nah, tapi umumnya kalau di bank-bank umum seperti bank-bank yang sudah well known seperti milik BUMN gitu ya, itu biasanya kan teman-teman kalau nabung rate-nya adalah mungkin 1% selama setahun, 1% gross. Teman-teman itu dipotong pajak lagi sekitar 20% pajaknya. Dan ya teman-teman juga kena biaya administratif, ya kan? Administratif seperti biaya ATM teman-teman gitu ya, biaya bulanan itu juga ada. Nah, jadi secara real teman-teman yang teman-teman dapatkan kalau nabung di bank konvensional mungkin adalah di bawah 1%, betul. sekitar 0,6 mungkin 0,5 seperti itu ya setahun. Nah, bayangkan teman-teman taruh itu dana daruratnya ataupun dana-dana lainnya tabungan teman-teman ya quote unquote tabungan teman-teman itu di reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu adalah deposito intinya sebenarnya teman-teman banyak ya. Makanya kinerjanya cukup aman. Kalau kita lihat garisnya grafik dari kinerja reksadana pasar uang itu lurus ya teman-teman, lurus ke atas. Meskipun slope-nya agak landai ya karena memang kinerjanya dibandingkan dengan yang lain agak tertinggal, tapi yang faktor yang paling paling penting kita garis bawahi di sini adalah stabilitas dan fluktuasinya nggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kenapa nih? Oh, saya juga bisa dong nabung deposito sendiri kalau gitu misalkan teman-teman bilang gitu ya. Oh ya, kalau teman-teman nabung deposito sendiri, taruhlah teman-teman nabung deposito sendiri 1 juta gitu ya. 1 juta teman-teman bawa ke bank, ke deposito, pasti dapatnya rate yang biasa juga. Jadi bayar bandingkan kalau misalkan teman-teman taruh 1 jutanya itu di dalam bentuk reksadana, di mana reksadana itu kan adalah kumpulan gitu ya, wadah kita kumpulin dana dari masyarakat, 1 jutanya udah banyak nih, 1 juta dari teman-teman, 1 juta dari si A, si B, sampai si Z gitu ya, terkumpullah uang yang miliaran, bahkan triliunan ada gitu ya untuk reksadana pasar uang. Nah, ketika dana yang terkumpul itu kita bawa ke bank untuk ditaruh di deposito mereka, pasti mereka akan menawarkan rate yang lebih baik dibandingkan kalau teman-teman datang sendiri dengan uang yang teman-teman miliki, misalkan minim tadi, misalkan 1 juta gitu ya. Nah, keuntungannya adalah tadi rate-nya sudah cukup bagus. Nah, kemudian teman-teman tidak perlu mulai dengan angka yang besar untuk mendapatkan rate tersebut. Jadi reksadana pasar uang umumnya sudah bisa dibeli ada yang 10.000, ada yang 100.000 gitu ya. Kalau yang di Invest Now milik kami itu bisa mulai dengan 10.000. Nah, 10.000 itu teman-teman sudah bisa mendapatkan rate yang bagus. Nah, 1 tahun sekarang ini kalau nggak salah kinerjanya reksadana pasar uang rata-rata itu ada di angka 3%-an. Jauh sekali kinerjanya dibandingkan kalau teman-teman nabung sendiri di rekening konvensional gitu ya. Dan angka 3% itu yang yang tercatat misalkan di fund flexit reksadana
itu adalah angka yang sudah net gitu. Teman-teman dapatkan angka itu tanpa ada potongan lagi. Seperti itu Mbak keuntungannya. Benar banget ya Mas Rian. Jadi kalau kita bandingkan dengan tabungan biasa nih teman-teman, kalau teman-teman di bank konvensional biasanya tuh kalau di rekening dong ya, nggak di deposito, itu teman-teman kan ada biaya bukan untuk buntung setiap bulan dipotong biaya admin, betul kan? Nah, kalau misalnya teman-teman mau taruh di deposito nih, dipotong pajak lagi 20%, bener ya Mas Rian? Nah, kalau reksadana ini bukan objek pajak, jadi tidak kena pajak gitu, betul ya Mas Rian ya? Oke. Ya. Nah, selain itu, tadi kan Mas Rian ada mention nih, kalau reksadana pasar uang di Investnow tuh bisa mulai dari 10.000, bener ya? Bener banget nih teman-teman. Karena dengan 10.000 aja nih teman-teman, bayangin itu uang 10.000 tuh bener-bener sekarang kalau karena udah inflasi ya, sekarang aja minyak goreng harganya 40.000 gitu ibarat katakan 2 liter gitu kan, dan langka lagi. Nah, di sini uang 10.000 itu teman-teman bisa pakai loh buat beli reksadana, untuk buat berinvestasi itu udah bisa ikutan 10.000 gitu. Jadi ibarat kata teman-teman nggak usah beli rokok ya, belinya yang ketengan aja, yang setengah bungkus juga bisa, masih dapat sisa nih 10.000 buat ditabung gitu ya, buat teman-teman yang smoker gitu kan. Nah, atau misalnya uang ngopi nih, uang ngopi yang biasanya udah dijatahin tiap hari 15.000, mungkin ngopinya bisa diselang-seling kali ya, diganti di ke reksadana pasar uang tuh udah bisa gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba reksadana pasar uang yang memang minimum investnya itu sangat kecil, dimulai dari 10.000 dan returnnya itu stabil gitu. Kita bisa kisaran di 3-4% setahun dan tidak kena pajak gitu, teman-teman. Bener ya Mas Rian ya. Nah, tadi Mas Rian juga sempat mention ya kalau ada beberapa bank yang memang memberikan return yang cukup lumayan, cukup tinggi returnnya. Tapi perlu diingat nih teman-teman, return yang dijamin oleh LPS adalah return yang sesuai dengan return dari LPS tersebut. Betul ya Mas Rian ya, dengan BI rate, betul ya. Jadi Ya, untuk return yang lewat dari BI rate itu pasti nggak dijamin sama LPS. Betul ya Mas Rian ya. Oke. betul Dan sekali. penjaminannya adalah 2 miliar aja gitu. Jadi kalau teman-teman punya uang ternyata lebih dari 2 miliar, sebaiknya di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena memang dari sisi keamanan lebih safety dan returnnya juga lumayan gitu, teman-teman. Oke, nextnya kan saya nih Mas Rian ya. Tadi kan kita udah membahas tentang reksadana pasar uang tuh kenapa cocok gitu ya untuk dana darurat gitu, kenapa nggak di rekening aja. Nah sekarang nih tips dan triks buat mereka atau para investor ya yang mau mulai membangun dana darurat mereka sendiri gitu. Tips dan triksnya kira-kira gimana nih Mas?